Ribuan penonton konser musik di Karanganyar, Jawa Tengah mengamuk. Mereka memaki panitia konser dan merusak tenda. Para penonton yang datang dari berbagai daerah ini kesal lantaran konser batal digelar. Sedianya konser akan menampilkan dua grup band rock papan atas. Namun karena panitia belum mampu membayar sewa sound system, konser pun tak jadi dihelat. Panitia masih berutang 120 juta rupiah kepada vendor. Namun ternyata pada saat kegiatan ini ada pihak dari TIO, di mana kita tahu kan TIO ini adalah pihak jasa penyelenggara. Salah satunya penyelenggara dari konser musik ini. Dan dari pihak ini ternyata masih belum menyelesaikan kewajiban dia ke salah satu vendor, yaitu sound system dan beberapa vendor lain. Aku belinya tiket offline, Mas. Offline. Iya, di Cafe Popoya, Boyolali. Kapan itu belinya? Itu hari Jumat. Jumat malam lah intinya. Dengan harga 120.000. Sementara itu penonton kecewa karena sudah terlanjur membeli tiket. Akibat peristiwa ini, 3 orang dari panitia konser ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 2 lapak barang bekas di Cakung, Jakarta Timur. 1 orang terluka akibat tersengat listrik saat berupaya memadamkan api. Api berkobar membakar 2 lapak penyimpanan kardus dan barang bekas di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran sontak membuat warga panik. Akibat kebakaran, 1 orang terluka akibat tersengat listrik saat berupaya memadamkan api. Kebakaran penyebabnya adalah gudang kardus. Gudang kardus. Ya kalau dalamnya apa yang meledak apa terlebih dahulu saya nggak tahu. Tapi intinya sudah api langsung membesar. Terus langsung pemadam kebakaran kita telepon 10 menit berikutnya dapat. Minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Setelah 14 mobil pemadam diterjunkan, api berhasil dipadamkan. Ini yang terbakar lapak Madura dan sama pabrik kertas dan gudang nih. Jadi ada 2 lokasi yang terbakar. Jadi, ya. Luasnya kira-kira berapa? Ya. Untuk luasnya berapa, Pak? Persegi? Kurang lebih 300 meter persegi untuk luasnya. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Hermina Depok, Jawa Barat, operasional pelayanan sudah kembali normal. Sementara api dipastikan berasal dari dapur rumah sakit. Seperti inilah kondisi lantai Rumah Sakit Hermina Depok pasca terbakar Sabtu malam. Bagian plafon atap rumah sakit terlihat ambruk, sementara bagian lainnya juga masih dalam pembenahan. Pihak Rumah Sakit Hermina menjelaskan api berasal dari bagian dapur rawat inap. Beruntung sistem keamanan kebakaran gedung berfungsi dengan baik, sehingga api berhasil dipadamkan dengan cepat. Meski demikian, kepulan asap sempat membuat pasien dievakuasi keluar gedung rumah sakit. Namun selang beberapa jam, pasien telah dievakuasi kembali masuk ke dalam gedung. Jadi saya bersyukur, puji Tuhan ya, dalam 30 menit itu api dapat dipadamkan. Nah ini kami melihat di situ memang peralatan-peralatan APAR ya, alat pemadam api ringan itu berfungsi, kemudian juga sprinkle dan juga hidran yang untuk menyemprot itu juga berfungsi dengan baik. Sebelumnya kebakaran lantai 5 Rumah Sakit Hermina sempat membuat panik pasien dan warga sekitar. Akibatnya sebanyak 180 pasien rawat inap dievakuasi dan belasan unit pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk menyeruduk acara pesta pernikahan di Gedung Kesenian Balikpapan, Kalimantan Timur. Truk menghantam area pesta, membuat pengantin dan seluruh tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Sebuah truk pengangkut barang tiba-tiba menyeruduk Gedung Kesenian Balikpapan, Kalimantan Timur.
Truk masuk ke area pesta pernikahan yang tengah berlangsung. Truk menghantam meja hidangan dan dekorasi pesta. Akibatnya pengantin dan seluruh tamu undangan panik. Mereka sontak berlarian menyelamatkan diri. Truk sebelumnya parkir di tanjakan tak jauh dari gedung. Namun karena tidak menggunakan rem tangan, truk tiba-tiba melaju dan menghantam gedung. Dia parkir di situ, muatannya sudah ditaruh di truk, handremnya itu tidak berfungsi, kemudian dia lakukanlah masukkan gigi 3, kemudian dia ganjal ban belakang. Nah, ternyata tiba-tiba dia merasa bahwa ban belakangnya itu ganjalannya tidak ada, sehingga tiba-tiba longsor langsung nabrak ke gedung kesenian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun gedung rusak, keluarga pengantin trauma dan merugi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, gugatan besar hingga 5 triliun rupiah dari Panji Gumilang terhadap Menko Polhukam Mahfud MD menarik perhatian banyak pihak. Seolah menjadi bentuk perlawanan, nyatanya gugatan itu dicabut oleh kuasa hukum Panji Gumilang Jumat lalu. Ramai dibicarakan dan menimbulkan kontroversi, Panji Gumilang mulai bereaksi. Sebelumnya pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang disebut-sebut menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata. Tidak main-main, Panji Gumilang menggugat imaterial hingga 5 triliun rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang sudah ditetapkan, rencananya akan dimulai pada 31 Juli 2023 mendatang. Sebuah gugatan yang jelas seharusnya menyudutkan Mahfud MD. Namun Menko Polhukam itu justru menganggap tuntutan Panji Gumilang persoalan kecil belaka. Mahfud MD bahkan menunggu Panji di pengadilan. Ia menegaskan tidak akan mengalihkan perhatiannya ke yang lain sebelum persoalan dugaan tindakan pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun terungkap. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan. Dan akan kita kawal. Entah kebetulan atau tidak, belakangan usai pernyataan Mahfud MD itu, Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya malah mencabut gugatan perdatanya terhadap Menko Polhukam Mahfud MD pada 18 Juli 2023. Alasannya, karena Mahfud MD dinilai memiliki iktikat baik, Panji dan Mahfud MD pun sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan, memang ada surat yang diajukan kuasa hukum Panji Gumilang hari Jumat kemarin yang isinya mencabut gugatan terhadap Mahfud MD tanpa menyertakan alasannya. Meski begitu, sidang yang sudah disiapkan tetap akan digelar pada 31 Juli mendatang dengan agenda pembacaan pencabutan gugatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi santai terkait dirinya yang digugat oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. RK mengungkap akan menjalani prosesnya. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gugatan dilayangkan setelah pernyataan Gubernur Jawa Barat dianggap memframing oleh pihak Al Zaitun. Namun hal itu ditanggapi santai oleh Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat itu mengungkap siap menjalani segala proses hukum tersebut. Ridwan Kamil juga menyiratkan bahwa gugatan Panji Gumilang padanya tidak lebih penting dari urusan masyarakat. Buat kita semua.
Salam bersama Pak Arifin Sujayana. Pak Gubernur gimana Pak? Gak ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Ya, untuk informasi selengkapnya terkait gugatan Panji Gumilang kepada sejumlah tokoh sudah bergabung bersama kami Yola Duyanti yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Selamat sore Yola, bagaimana perkembangan gugatan pimpinan Ponpes Al Zaitun terhadap sejumlah tokoh? Baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa hingga saat ini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sudah menggugat beberapa tokoh. Di antaranya adalah Ridwan Kamil yang memang digugat oleh Panji Gumilang lewat kuasa hukumnya yakni Hendra Effendi, yang mana gugatan tersebut dilayangkan oleh Panji Gumilang karena beberapa hal. Dua di antaranya merupakan Ridwan Kamil ini menyampaikan terkait polemik dari Ponpes Al Zaitun dalam beberapa kali kesempatan. Ini dinilai memframing dan juga terlalu tergesa-gesa. Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai kurang berhati-hati dalam proses pembuatan ataupun proses penyelesaian yang memang sudah dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat untuk penyelesaian dari polemik Ponpes Al Zaitun. Namun memang hingga saat ini Hendra Effendi selaku kuasa hukum dari Panji Gumilang memang belum membeberkan apa saja yang menjadi poin-poin dan juga materi-materi dari gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang terhadap Ridwan Kamil, karena memang hingga saat ini gugatan tersebut masih dalam proses tahapan registrasi ataupun administrasi di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Namun untuk diketahui Syafa dan juga pemirsa, Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang memang sering menyuarakan terkait kejanggalan di Ponpes Al Zaitun yang di bawah kepemimpinan dari Panji Gumilang. Adapun terutamanya ini yang ditonjolkan oleh Ridwan Kamil terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Namun selain Ridwan Kamil, Syafa dan juga pemirsa, ada Menko Polhukam Mahfud MD yang memang sebelumnya ini sempat digugat oleh Panji Gumilang yang mana pada tanggal 18 Juli 2023 lalu ini gugatan tersebut resmi dicabut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana gugatan tersebut ini merupakan gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah. Dan selain Mahfud MD, Ridwan Kamil juga ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI yakni Anwar Abbas yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dalam gugatannya Panji Gumilang ini mengatakan ataupun memerintahkan untuk MUI dan juga Anwar Abbas ini untuk membayar denda senilai 1 triliun rupiah, yang mana memang untuk persidangan gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang terhadap Anwar Abbas ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu mendatang, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2023. Sementara itu yang dapat kami sampaikan langsung dari Bareskrim, kembali ke Anda Syafa di studio. Iya, terima kasih Yola Duyanti langsung dari Gedung Bareskrim Polri. Ya pemirsa, desakan penindakan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berdatangan. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dinilai sangat kontroversial dan pondok pesantren yang dipimpinnya pun terlibat praktik aliran sesat dan penistaan agama. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi sorotan. Pernyataan-pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang terus mengundang reaksi. Desakan penindakan terhadap Al Zaitun terus mengalir, termasuk dari MUI Jawa Barat yang mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan Ponpes Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun juga menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana digelar pada 26 Juli mendatang. Kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan Anwar Abbas dan MUI diduga melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan video di media sosial. Pihak Panji Gumilang menuntut ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Tidak hanya menuntut Anwar Abbas, media sosial juga digegerkan dengan video yang beredar mengenai pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang mengundang aktivis Yahudi Monique Rickers sebagai tamu kehormatan dalam acara peringatan 1 Muharram.
Monik pun memberi sambutan panjang, padahal sebelumnya ia sempat viral karena meminta seluruh pesantren di Indonesia menyanyikan lagu Yahudi. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik. Mulai dari saf solat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di Ponpes Al Zaitun, hingga pemerintah pusat turun tangan melakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.